Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aminah SPD. Saya adalah seorang guru SDN 17 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 di LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. NIM saya 250950502. Pada hari ini tanggal 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 4 mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsi di SDN 17 Banyuasin 3. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Baiklah, sekarang kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran. Ayo, Ayu Inaya Romadani. Hadir, Bu. Arumi Sati. Hadir, Bu. Bambang Ardiansa. Hadir, Bu. Enda Puspita. Hadir, Bu. Elsa Putri. Hadir, Bu. Erlanda. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Hikmah Wiradirlaga. Putri Oktaria. Hadir, Bu. Rafael Putra. Hadir, Bu. Renita Nataza. Hadir, Bu. Taufik Kurniawan. Ulfa Lia Putri. Hadir, Bu. Ulfa Rosati. Hadir, Bu. Windra. Hadir, Bu. Sumpa Abida. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak sekalian, kita sebelum melanjutkan pelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dipersilakan berdiri. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, kaya dari makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Baiklah, sebelum kita belajar, sekarang kita tepuk dulu nak ya, biar semangat. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Nah, sekarang kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan.
bagian tubuh tumbuh-tumbuhan. Tentang tumbuh-tumbuhan, apakah di perkarangan rumah kamu ada tumbuh-tumbuhan? Ayo, kelompok melati, tumbuhan apa? Tumbuhan kelapa. Kelapa. Kelompok cempaka? Tumbuhan Kelompok anggrek? Ya, kelompok kelompok mawar? kelengkeng. Ada kelengkeng. Ya, tepuk tangan. Fungsi untuk tumbuh-tumbuhan yang berada di halaman rumah kita itu pertama apa nak? Untuk memberi keteduhan di halaman rumah. Contoh misalnya di sekolah kita. Di sekolah kita ini ada tumbuh-tumbuhan seperti ada kayu beringin. Nah, kayu beringin itu nak gunanya untuk kita berteduh supaya kita belajar itu tentang tumbuh-tumbuhan, kita menyanyikan tik-tik ada hujan, ya. Mulai 1, 2, 3. Tik tik tik, hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, jangan nanti pohon dan kebun basah semua. Persilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh-tumbuhan. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan itu anak-anak harus tahu ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ketiga, peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan untuk tumbuh mempertahankan diri dari berkembang biak. Nah, sekarang ini Ibu beri contoh tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu banyak anak ya, bukan saja seperti pepaya dan lainnya. Ini ada cabai, itu juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video yang kita putar. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah
untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyilip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan. Nah, jadi anak-anak ketahui bahwa bagian-bagian tubuh tumbuhan itu banyak ya. Ada beberapa macam. Pertama, tadi ada apa? Akar. Ya. Nah, yang ini tadi ada akar, ada batang, ada daun, kemudian ada bunga, kemudian ada buah. Nah, jadi kalau tumbuhan ini tidak ada akar, tidak mungkin dia bisa bertumbuh. Misalnya berbuah dari akar dulu. Kalau akarnya tidak kuat akan mati. Nah, baiklah, sekarang gimana anak-anak menonton video tadi? Jelas gak tentang pelajaran tadi? Jelas. Coba, apa kegunaan akar tadi? Coba, kelompok anggrek. Coba, kelompok anggrek. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menanam tumbuhan. Iya, betul. Kemudian apa fungsi batang? Kelompok cempaka. Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, betul. Kemudian kegunaan daun. Kelompok mawar. Tempat tumbuhan membuat makanan yang ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, betul. Tepuk tangan. Kemudian bunga. Kelompok melati. Tempat perkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, betul. Buah. Coba kelompok Natasha. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, betul. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak sekalian tahu itu tentang tubuh tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, kemudian buah. Jadi bukan saja kita manusia nak ya, ada kerangka tubuh kita. Tumbuhan juga. Ya. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada buah. Ada buah, kalau tidak ada akar, tentu tidak ada buah, tidak ada daun, batangnya mati. Ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tumbuhan. Dengar.
Batang yang mengedarkan air dan zat mineral bagi apakah semua bagiannya tumbuhan dengan sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan buah simpan cadangan biji untuk ditanam. Tumbuh-tumbuhan ya. Nanti anak-anak setiap kelompok mengambil satu ya, satu persatu. Sekarang anak-anak dipersilakan mengambil gambar satu kelompok satu. Jadi kelompok melati ini mendapat mawar. Kamu amati di sini ya. Ada akar, ada batang, tapi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, kemudian ada buah. Ya. Nah, yang lain juga seperti apa tadi? Pepaya, ya, tomat, pepaya, ya, ada cabai. Nah, jadi anak-anak harus diketahui bagian-bagian tumbuhan tadi ya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Ayo anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD tadi, kita tepuk semangat biar semangat.
sudah mendengar dari kelompok anggrek, kelompok melati, mawar, itu kelompok cempaka, itu masalah akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, itu adalah anggota dari tumbuhan. Kan mengalirkan air dari akar menuju ke batang, sudah itu menuju ke seluruh tangkai-tangkai ini. Nah, jadi anak-anak ketahui bagian-bagian tumbuhan itu ada berapa macam tadi? Ayo. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah. Kemudian biji. Kalau ada buah pasti ada biji ya. Kita bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kelompok mawar. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menanam. Tepuk tangan. Kelompok anggrek. Apa fungsi buah dan biji? Nah, Rumi. Apa fungsi batang? Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Tepuk tangan. Kelompok melati. Apa fungsi daun? Tempat yang membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar taman bisa Ya. Kelompok cempaka. Apa fungsi bunga? tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang dan berkembang biak akan menjadi Ya, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak sekalian, jadi bagian-bagian tumbuhan itu terdapat bermacam-macam, ya. Ada akar. Akar itu untuk menguatkan suatu tanaman. Kemudian akar itu menyerap air yang ada di dalam tanah untuk dialirkan ke seluruh batang, seluruh tangkai-tangkai pada tumbuhan. Kemudian daun. Daun itu adalah untuk memasak makanannya, fotosintesis, ya, untuk memasak makanan. Kemudian bunga. Bunga itu dia berbunga, kemudian dihisap oleh madunya, dihisap oleh kumbang-kumbang, kemudian tawon dan sebagainya. Itu ada penyerbukan. Penyerbukan itu nanti akan menjadi bunga. Kemudian buah. Ya, dari bunga tadi dia ada. Mengerti anak-anak sekalian? Mengerti. Ya. Kalau mengerti itu masalah bagian tumbuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang.
selesai. Nah, baiklah. Kalau hari ini kita belajar tadi tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Untuk minggu depan kita belajar lagi nanti tentang bermacam-macam akar dan daun. Ya. Jadi anak-anak harus belajar dulu dari rumah. Baiklah. Pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Anak-anak membacakan doa. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan anak-anak dipersilakan untuk membaca doa untuk pulang. Semoga pulangnya nanti tidak ada hambatan apapun.